Bisa dimulai. Pembukaan dulu Pak. Bukan saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali lagi pada kajian Ba'da Zuhur hari Senin yang akan disampaikan oleh Ustaz Ferry Nur dengan tema Haji dan Persatuan Umat. Mari Bapak Ibu jamaah kita dengarkan kajian pada siang hari ini. Boleh Ustaz dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza billah, wa hazama al-ahzab wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu. Jamaah salat zuhur masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata yang pantas kita ucapkan kecuali memuji, mengagungkan, membesarkan, memuliakan Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada pada tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan bulan Zulhijjah termasuk salah satu 4 bulan haram dari 12 bulan yang Allah berikan untuk hambanya. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikategorikan sebagai bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ibnu Abbas menjelaskan, siapa yang melakukan kebaikan, melakukan ibadah pada bulan haram, Allah akan lipat gandakan pahala baginya. Sebaliknya, bagi siapa yang melakukan dosa, kezaliman di bulan haram, maka Allah akan lipat gandakan dosa baginya. Oleh karena itu, orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, yang paham akan keutamaan bulan haram, dia akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dan kita bersyukur pada siang ini kita melakukan kebaikan, yaitu melakukan taklim, melakukan pengajian, melakukan kuliah zuhur setelah kita melakukan sholat wajib, yaitu sholat zuhur, sholat fardu zuhur. Mudah-mudahan pertemuan kita mengundang rahmat, ampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Zulhijjah, apalagi pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, kita diserukan untuk banyak berzikir, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, banyak melakukan ibadah, banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kebaikan ibadah tersebut ada yang disebut dengan prosesi haji. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Haji merupakan amalan yang utama di bulan Zulhijjah.
Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di pertengahan ayat itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Oleh karena itu kita melihat ketika sudah masuk bulan haji, bahkan di dalam bulan Zulqa'dah, di antara kaum muslimin sudah bergerak menuju tanah suci, yaitu Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Untuk apa? Menaikkan ibadah haji. Dan orang yang menaikkan ibadah haji sesungguhnya dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Haji itu bukan karena orang itu kaya. Haji itu bukan karena orang itu pejabat memiliki kedudukan yang tinggi. Bukan. Siapapun kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah gerakkan hatinya, Allah mudahkan perjalanannya sampai dia ke tanah suci. Kemarin saya lihat di video ada warga negara Indonesia dari Serang naik sepeda ke tanah suci 6 bulan, saat ini berada di Makkah Al-Mukarramah. Bulan Ramadan udah sampai, pakai sepeda coba. Bahkan dia ceritakan awalnya itu dia berjalan kaki, nggak pakai sepeda. Sampai di Malaysia, ketika ketemu dengan orang Malaysia, Anda mau kemana? Saya mau pergi haji. Kasihan juga orang Malaysia dikasih sepeda. Bahkan tahun yang lalu itu dari daratan Eropa dia pergi ke tanah suci untuk menaikkan ibadah haji pakai kuda untuk napak tilas apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dan kalau kita baca berita orang menaikkan ibadah haji macam-macam statusnya, macam-macam pekerjaan. Pernah dengar nggak tukang bubur naik haji cerita? Pedagang di pasar dapat menaikkan ibadah haji. Bahkan salah seorang yang bekerja di Azikro Sentul Bogor, kerjanya cuma pembersih jalan, tukang sapu. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tahun ini berangkat pergi haji. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, kok Ustaz tahu? Ya gimana nggak tahu? Dia datang silaturahim, dia silaturahim minta doa. Kita doakan dia mudah-mudahan selamat untuk menaikkan ibadah haji tahun ini. Bayangkan oleh dia tukang sapu yang sehari-hari kerjaannya itu nyapu jalanan, yang gajinya cuma seberapa? Gak sanggup saya sebut gajinya, dia di bawah UMR dia, Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah gerakkan hatinya, Allah berikan kemudahan dapat menaikkan ibadah haji. Bahkan ada juga nenek-nenek pergi haji, kakek-kakek pergi haji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita pahami pertama adalah haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memudahkan perjalanannya. Yang kedua, ini yang jadi bahan kajian kita, bahwa haji itu merupakan tarbiyah robbani dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang menaikkan ibadah haji mengikuti tarbiyah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan waktunya Allah, yang menentukan bulannya Allah, yang menentukan tanggalnya Allah, yang menentukan manasiknya, tata cara ibadah haji Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan pahala kepada orang menunaikan ibadah haji kalau dipenuhi rukunnya, syaratnya, sunnahnya, hajinya haji mabrur, balasannya tak lain dan tak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberikan balasan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dikatakan khudhu anni manasikakum, ambillah manasik dariku, kata Rasulullah SAW. Jadi tata caranya menentukan Allah. Tanggal 8 kita berada di mana? Di Mina. Itu menentukan Allah.
Tanggal 9 kita berada di mana? Di Arafah. Itu menentukan Allah. Kemudian malamnya kita mampir di Muzdalifah. Kemudian paginya dia melontar di tanggal 10-nya dia melontar di Mina. Kemudian ikuti hari tasyrik, itu yang menentukan Allah. Maka siapa mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai manasiknya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan haji mabrur. Dan itulah idaman semua jamaah haji dari seluruh dunia. Yang balasannya haji mabrur itu tak lain tak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Haji yang mabrur balasannya tak lain tak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ketika orang menaikkan ibadah haji, dia harus mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara aturan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika dia memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram itu dimulai dari miqat. Kalau jamaah haji pergi ke Madinah, kemudian dia akan bergerak ke Makkah al-Mukarramah, miqatnya itu di Bir Ali. Dia pasang niat di Bir Ali, mengenakan pakaian ihram. Laki-laki pakaiannya adalah 2 lembar kain putih. Nggak boleh pakai kaos, nggak boleh pakai celana, apalagi celana kolor, nggak boleh. Polos. Dan itu adalah ketentuan dalam syariat. Itu ketentuan dalam manasik. Pakaiannya putih, nggak boleh pakai batik. Mentang-mentang dari Indonesia pakai batik kayak ihramnya nggak bisa. Atau pakaian hitam, atau pakaian kuning sesuai dengan warna yang diinginkan, nggak bisa. Kalau ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, pakaiannya adalah pakaian putih. 2 lembar kain putih nggak boleh dijahit. Nah, setelah dia pasang niat, maka dia mengucapkan kalimat talbiyah. Dia ucapkan sepanjang perjalanan sampai dia sampai di Mekah melihat Ka'bah. Apa kalimat talbiyah itu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya mengharapkan kita bisa mengucapkan kalimat talbiyah pada kajian kali ini. Mudah-mudahan sekarang kita ucapkan kalimat talbiyah, nanti kita akan ucapkan kalimat talbiyah di tanah suci. Amin. Tapi saya tanya dulu, pada siap nggak nih? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah kalimat talbiyah yang diucapkan oleh setiap jamaah haji, bahkan jamaah umrah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan ahli keluarganya, istri anak. Dia tinggalkan pekerjaannya, aktivitasnya untuk sementara waktu, dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal saya katakan tadi bahwa haji itu merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah mereka yang ditakdirkan oleh Allah dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala tahun ini. Saat ini jamaah haji sudah bergerak menuju tanah suci, yaitu Mekah. Kalau kemarin mereka berada di Madinah, mereka bergerak ke Mekah al-Mukarramah. Apatah lagi sekarang tanggal 1 Zulhijjah.
Mereka sudah bersiap-siap untuk menuju ke Mina, kemudian nanti pada tanggal 9 Zulhijjah mereka akan wukuf di Padang Arafah. Dan puncak haji itu adalah di Arafah, Al-Hajju Arafah. Maka ketika masuk tanggal 1, bukan saja jamaah haji yang berada di tanah suci, kita pun juga disunnahkan untuk banyak berzikir, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Mengucapkan kalimat zikir itu ada yang zikir mutlak, ada zikir yang terikat. Kalau yang mutlak itu seperti kita saat ini, kita ke kantor, kita pulang dari kantor, kita di jalanan, kita di pasar, kita mengucapkan zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau yang terikat nanti ketika masuk pada tanggal 9 Zulhijjah, ketika kaum muslimin melakukan wukuf di Padang Arafah, setelah sholat kita mengucapkan zikir yang sebagaimana kita baca tadi. Habis sholat subuh kita baca zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Zuhurnya juga demikian, asarnya juga demikian, maghribnya juga demikian, isyanya juga demikian. Besok juga zikirnya sama sampai akhir hari tasyrik. Ini terikat namanya. Nah, cuman karena ini jarang disampaikan, kalaupun disampaikan setahun sekali, terkadang ada juga orang yang berkomentar. Ketika tanggal 1 Zulhijjah kita takbiran kayak begitu, orang berkomentar, emang udah lebaran? Bukannya lebaran nanti tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kita juga akan bisa menyalahkan karena itulah kondisi umat. Dari pengajian dia ikut pengajian, disampaikan juga nggak didengerin. Akhirnya nggak dapat ilmu. Maka ketika orang berilmu mengamalkan ilmunya dianggap aneh. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita mengikuti pengajian. Dalam satu hadis dikatakan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah ayatiyah. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali pulang. Makanya kalau ada jadwal pengajian di kantor, niatkan dari rumah, bukan sekedar kita nyari nafkah, bukan sekedar bekerja, niatkan kita menuntut ilmu. Maka sampai kita kembali pulang, kita akan mendapatkan pahala. Nah, kemudian haji itu ada persatuan umat. Tadi saya sudah sampaikan, orang menunaikan ibadah haji beraneka ragam statusnya, beraneka ragam pekerjaannya, beraneka ragam suku bangsanya, beraneka ragam negaranya. Jadi nanti ketika wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, itu yang melakukan wukuf dari seluruh dunia, bukan orang Arab Saudi ansih. Siapapun yang dipanggil oleh Allah, tahun ini dia berada di tanah suci, maka pada tanggal 9 Zulhijjah mereka wukuf di Arafah. Nanti kita akan lihat semuanya serba putih, semuanya berzikir, semuanya mengucapkan kalimat talbiyah, semuanya berdoa. Bahkan ada mengangkat kedua tangannya berlinang air mata, dia menangis mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita tidak terharu ketika melihat hal semacam itu? Maka ketika orang melihat semacam itu, dia bermohon kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah hamba tahun depan dapat menaikkan ibadah haji, ya Allah, keluarga hamba, keturunan hamba, ya Allah. Yang penting kita berdoa, bermohon kepada Allah. Nanti Allah yang menentukan. Jangan niat kagak, doa juga kagak. Padahal seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala, dan tergerak hatinya untuk menunaikan ibadah haji. Makanya saya kasih tip buat jamaah, kalau ada orang ngajak haji atau ngajak umroh, langsung dijawab ya. Saya pengen tes nih, jamaah mau berangkat haji nggak? Nah, gitu jawabannya. Jangan ditanya mau pergi haji nggak?
Ya gimana, SPP anak belum lunas, kontrakan belum bayar, cicilan belum selesai. Orang nggak nanya cicilan kita, orang nggak nanya bayaran anak kita. Yang ditanya mau pergi haji nggak? Ya mau, cuma berapa orang nih. Kok Ustaz mantep banget ngomong kayak gitu? Ini pengalaman saudara. Saya tahun 2004, ini saya menyampaikan pengalaman pribadi lah. Dan kalau yang lain dianggap ngomongin orang lagi. Saya tahun 2004 baru pulang dakwah, naik motor baru sampai di garasi. Belum masuk ke dalam, masih di garasi. Tahu-tahu telepon berdiri. Dari sana ada pertanyaan, Ustaz mau pergi haji nggak? Mau, saya bilang. Kalau Ustaz mau, tolong besok disiapin KTP sama foto. Langsung saya keluarin lagi tuh motor. Saya malam itu juga foto. Kemudian besoknya saya datang menemui yang kontak saya, travel yang kontak saya. Saya kasih semua berkas. Alhamdulillah tahun 2004 berangkat naik haji. Hajinya haji plus lagi. Gimana saya gak bersyukur sama Allah? Ini pengalaman. Sengaja saya sampaikan dalam pertemuan ini biar kita dapat ilmu. Jadi kalau ada orang ngajak umroh, ngajak orang haji, jawabannya siap. Ini pengalaman. Saya alhamdulillah tahadduts bi nikmah, bukan nyombongin diri, bukan. Tapi ingin memberikan pelajaran buat kita. Biar mantap kita kalau kita ingin bertemu dengan Allah, datang menemui Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah haji atau umrah. Saya tiap tahun itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat berangkat umrah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Enggak berangkat tuh ketika Covid aja udah. Setelah Covid alhamdulillah dengan izin Allah. Itu dari tahun 2003 sampai kemarin. Gimana saya nggak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala? Gimana saya nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau udah menjelang bulan Ramadan, ada telepon kontak saya, Ustaz paspornya bisa dikirim nggak? Diminta kirim, ya saya kirimin aja udah. Alhamdulillah berangkat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tiketnya gratis, tempatnya gratis, dikasih makan, dikasih transport lagi. Gimana saya nggak bersyukur sama Allah? Makanya kalau ada orang nanya, pada mau berangkat haji nggak? Berangkat umroh nggak? Apalagi ada kerja dekat kedutaan samping. Ya. Itu kan visa di situ bikinnya kan? Tinggal berapa langkah, 20 langkah udah sampai ke sana. Nah yang penting kita yakin kepada Allah. Nah kembali kepada bahasan kita, bahwa haji itu merupakan persatuan umat seluruh dunia hadir. Jadi ketika orang menunaikan ibadah haji tidak khusus hanya untuk kalangan kerajaan Saudi, bukan. Atau orang masyarakat Saudi semua, tidak. Semuanya. Dari Indonesia, dari Malaysia, bahkan dari Rusia, dari Kazakhstan, dari Australia, dari Afrika. Maka ketika kita menunaikan ibadah haji, kita akan melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menyatukan umat manusia. Apatah lagi tahun ini kita bersyukur kepada Allah. Gak ada perbedaan antara NU Muhammadiyah, antara Indonesia dengan Saudi Arabia. Satu Zulhijjahnya sama hari ini. Berarti wukufnya sama nggak? Lebarannya sama nggak? Idul Kurbannya sama nggak? Sekarang yang saya tanya, siapa yang ngatur itu semua? Allah. Karena yang membuat peredaran bumi, yang membuat peredaran bulan, bintang, semuanya, galaksi itu Allah. Allah hendak menyatukan kita semua melalui prosesi haji. Jadi gak ada perdebatan lagi, gak seperti Idul Fitri. Indonesia sama Saudi beda. Bahkan ada negara yang lain juga beda. Antara organisasi massa juga beda. Ada yang duluan, ada yang bareng, ada yang kemudian. Tapi alhamdulillah haji merupakan ibadah untuk menyatukan umat. Ini adalah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mentarbiyah, membina kita, mengarahkan kita untuk bersatu, maka jangan sampai kita berpecah belah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala buat aturan, ada hal-hal yang dilarang ketika orang sedang umroh atau orang sedang haji atau orang sedang memakai pakaian ihram. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada surat Al-Baqarah 197. Ada 3 hal yang gak boleh dilakukan
dilakukan ketika orang sedang mengenakan pakaian ihram. Apa itu? Fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Yang pertama, kita tidak boleh melakukan rafas. Rafas itu berkata cabul atau berbuat cabul, itu nggak boleh. Atau bahasa kerennya nggak boleh dia berkata porno. Emangnya peluang untuk berbicara cabul ada? Ada. Gimana nggak ada? Coba laki-laki nggak pakai celana dalam, nggak pakai kutang, cuma mengenakan pakaian 2 lembar kain putih. Kalau dia salah nongkrong, maaf beribu kalimat, kelihatannya jelas nggak auratnya? Itu akan jadi omongan, bukan 1-2 orang jadi omongan, 1 rombongan jadi omongan. Apalagi zaman sekarang ada handphone, bisa difoto, apalagi pakai zoom, bisa di-share, bisa rame. Makanya jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, fala rafatha, jangan kamu berkata cabul atau berbuat cabul. Pengalaman dari orang-orang menaikkan ibadah haji, coba tanya deh. Apalagi udah nggak ketemu istrinya 30 hari, 40 hari. Maaf beribu kalimat, orang yang wajahnya hitam, wanita yang hitam itu kelihatan cakep, kelihatan cantik, dan bisa jadi omongan 1 rombongan, bisa jadi omongan 1 rombongan. Ini akan merusak dari ibadah yang dilakukan. Setelah wala rafat fala nafasa wala fusuqa, jangan kamu berlaku fasik. Fasik itu dia tahu tentang keutamaan, tentang syariat, tapi dia nggak mau tahu untuk pelaksanaannya. Kadang-kadang ada sikap antipati terhadap Islam dan umat Islam. Dia berlaku fasik. Nah, dia nggak boleh melakukan hal semacam itu. Dia sedang ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wala jidal, nggak boleh dia berdebat. Makanya kenapa sebelum menaikkan ibadah haji atau umroh, ikuti manasik. Biar nanti sampai di sana kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak banyak berdebat lagi. Karena perdebatan apabila tidak dapat diselesaikan jadi debat kusir. Debat kusir ujung-ujungnya nanti bisa ribut. Lagi pakai ihram bisa ribut. Saya ketika waktu itu di Mina bersebelahan tenda, itu ada orang yang ribut dia, berdebat dia. Sampai ditunjukkan kesombongan, berapa sih bayar jam? Saya bayar katanya. Coba bayangkan, sampai sedemikian rupa dia mengabaikan manasik yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Padahal ketika di Mina, ketika di Arafah, ketika menaikkan ihram, kita disuruh banyak berzikir, banyak berdoa. Apalagi ketika di Arafah, Arafah itu kita nggak lama di sana. Mulai tergelincir matahari sampai kita maghrib, kita udah bergerak itu menuju apa? Muzdalifah. Kalau dihitung berapa jam coba? Taruhlah zuhur itu jam 12. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7 jam. Kalau kita tidak maksimal memanfaatkan ibadah ketaatan kepada Allah, rugi. Kenapa saya katakan rugi? Belum tentu tahun depan dia akan datang lagi ke tanah suci. Kenapa? Orang di belakang kita sudah antri, ada 10 tahun, 20 tahun antri untuk menaikkan ibadah haji. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak manfaatkan waktu-waktu dalam ibadah di tanah suci, rugi. Apalagi di padang Arafah kita berdoa bahwa kita diterima, dikabul oleh Allah. Kita bertobat, tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanggakan di hadapan para malaikat ketika kita mengucapkan kalimat talbiyah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu jangan kita banyak berdebat. Sebab ketika berdebat, apalagi beda mazhab, itu bisa ribut nanti. Contoh, kalau Anda nanti di tanah suci, Anda akan melihat orang sedang takbir Allahu Akbar, tangannya lurus, nggak sedekap. Kalau kita kan habis takbir kan sedekap kan? Itu baru habis takbir, belum lagi ke tahiyat. Ada tahiyat tangan begini terus, ada yang muter,
Ada habis begitu udah nggak turun-turun lagi, dia tegang aja sampai selesai, sampai sana. Apa kita centil ke telunjuknya? Ini nggak sesuai dengan ajaran di kampung saya nih, nggak bisa saudara. Jadi haji itu merupakan ibadah persatuan umat Islam. Kalau sekiranya kita paham akan hal ini, saya berkeyakinan penuh ketika orang itu mendapat haji mabrur, kemudian dia pulang ke tanah airnya masing-masing, dia pulang ke kampungnya masing-masing, dia akan menjadi unsur perekat di tengah masyarakat. Bukan biang kerok permasalahan di tengah masyarakat. Sebab ada juga orang pulang haji dari biang kerok dia di tengah masyarakat. Maksudnya gimana? Ada orang yang udah rajin sholat di masjid atau musola, gara-gara dia akhirnya nggak sholat di masjid, nggak sholat di musola. Alasannya apa? Ini ibadahnya nggak sesuai nih, ya, dengan sunnah, nggak sesuai dengan pelajaran kita, nggak sesuai dengan guru saya. Kalaupun dia ke masjid, dia ke musola untuk melakukan sholat, kalau bukan ustadznya nggak mau dia ikut. Bukan sekedar sholat aja, termasuk pengajian. Ditanya dulu siapa yang isi pengajian nih. Kalau bukan dari golongan dia nggak mau dia datang, nggak mau dia hadir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ada kasus semacam ini, kita ingin bertanya, waktu ente ke tanah suci ngapain aja? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu ada pengajian, Pak. Setiap tiang boleh dikatakan ada pengajian. Kalau kita ingin nambah ilmu, duduk di sana. Ngerti nggak ngerti, kita duduk aja karena Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat akan mendoakan kita. Allahumma maghfir lahu warhamhu, Allahumma maghfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dosanya, rahmatilah dia, ampuni dosanya, rahmatilah dia, sampai orang itu kembali pulang. Lihat bagaimana keutamaan kita menuntut ilmu. Lihat bagaimana keutamaan kita datang ke masjid, datang ke mushola, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu saya menyerukan kepada siapapun yang sudah menaikkan ibadah haji, yang lama maupun yang baru, maka tunjukkanlah sikap kita orang yang bijaksana, menjadi unsur perekat di tengah masyarakat kita. Orang yang sebelumnya nggak ke masjid gara-gara kita, dia akhirnya ke masjid. Orang yang sebelumnya nggak pernah ngaji gara-gara kita, akhirnya dia ngaji. Orang yang sebelumnya nggak tutup aurat gara-gara kita, dia tutup aurat. Jadi kita menjadi unsur perubahan di tengah masyarakat, perubahan menuju ridho ilahi, perubahan menuju keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi haji itu kalau kita renungkan secara mendalam menjadi unsur perubahan di tengah masyarakat, menjadi persatuan bagi umat Islam seluruh dunia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betapa indahnya kalau kita berada di Masjidil Haram. Samping kanan kiri dari Afrika, ada juga dari Pakistan, ada juga dari India. Kita nggak ngerti bahasa Pakistan, bahasa India, tapi alhamdulillah ukhuwah kita terjalin dengan baik. Ketika dengan isyarat aja begini nih, kita udah paham. Oh, dia minta air zam-zam, kita ambilkan, dapat pahala kita. Hilang dahaganya, hilang hausnya, kita dapat pahala dari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pesan saya, jadikanlah haji sebagai unsur berkat umat Islam, karena kita sudah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan manasik yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasul bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik dariku. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melalui majelis ini kita doakan saudara-saudara kita, khususnya dari Indonesia yang menaikkan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka, Allah mudahkan untuk melaksanakan hajinya sesuai dengan manasik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang belum menaikkan ibadah haji, yang belum berumroh ke tanah suci, khususnya yang hadir pada saat ini, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelapangan oleh Allah sehingga dapat menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat. Amin. Gimana caranya itu urusan Allah. Saya ingin memberikan satu contoh, boleh saya sebut nggak namanya? Ya, karena udah viral di sosial media. Anda kenal yang namanya Yusuf Hamka yang menang kasus ini kemarin? Ya, tahun ini berangkat, ya, berangkat haji coba.
Itu nggak diduga-duga sama dia. Tahu berangkat kan? Ada panggilan. Ketika tanya oleh wartawan, Pak, gimana ceritanya? Ya mungkin ini rezeki anak soleh katanya. Karena memang kita tahu dia punya amalan suka sedekah. Ya. Dia suka membantu. Bahkan di tahun-tahun itu banyak masjid yang didirikan, ya, di antaranya saham dia, upaya dia di tol tiap tol. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja saya sampaikan cerita ini untuk memberikan motivasi kepada kita. Ya, gimana cara itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tanamkan niat. Nah, termasuk juga korban nih. Nah, sebentar lagi kita melakukan korban. Upayakan kita korban nih. Jangan sampai gagal. Kalau nggak bisa onta, silakan sapi atau kerbau. Nggak bisa sapi atau kerbau, silakan domba atau kambing. Upayakan. Apalagi kambing harganya berapa? 3 juta, ada 2,5 juta, ada yang 2 juta. Masa setahun sekali kita nggak bisa? Upayakan. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa berkorban sehingga menjadi syiar agama Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah ini, sehingga memberikan manfaat kebaikan kepada kaum muslimin karena mereka mendapatkan hewan korban atau daging korban. Nah, sebagai informasi terakhir, kita juga merasakan kesedihan untuk tahun ini karena saudara-saudara kita di Gaza, Palestina tidak bisa melakukan penyembelihan hewan korban. Maka keluar fatwa dari ulama di sana, walaupun tidak bisa korban di sana karena kambing, domba nggak bisa masuk ke Gaza, tapi mereka tetap berikhtiar mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, membantu rakyat Gaza. Bagaimana caranya? Tetap membuka infak atau sedekah korban yang nanti dagingnya dibekukan, kemudian nanti diberikan untuk rakyat Gaza Palestina yang mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian. Apalagi akan masuk musim panas. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya menyerukan kepada Anda yang berhadir, kepada kaum muslimin, selipkan di antara doa-doa kita untuk saudara-saudara kita yang sedang menderita, terutama di Gaza Palestina, kemudian di Rohingya, kemudian di Uyghur, kemudian di Sudan. Doakan mereka. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestina. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestina. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestina wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Irak wa Afghan wa Rohingya wa Uyghur wa Sudan wa fi kulli makan wa kulli zaman wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, mudahkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji, sehatkanlah badannya ya Allah, mudahkanlah ibadahnya ya Allah, pelaksanaan manasiknya ya Allah, jadikanlah haji mereka haji yang mabrur, yang balasannya kalian datang bukan dari surgamu yang mulia. Ya Allah, beri keselamatan kepada mereka ya Allah, hingga kembali ke tanah air dengan selamat, dengan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Bagi kaum muslimin yang saat ini belum mendapatkan panggilan-Mu ya Allah, menunaikan ibadah haji tahun ini, termasuk kami yang hadir dalam pengajian ini ya Allah, mudahkanlah kami, keluarga kami, anak keturunan kami ya Allah, untuk menunaikan ibadah haji tahun yang akan datang ya Allah. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.